Oke, sekarang kita ke bagian kedua ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu proses, teknik proses, hubungannya dengan chemical engineering, kemudian beberapa jenis alat-alat yang sering kita lihat di dalam proses. Nah, sekarang kita akan sedikit melanjutkan terkait dengan konsep berkaitan dengan proses engineering. Nah, berdasarnya kalau kita bicara proses engineering di dalam industri atau kimia industri, itu sebenarnya merupakan applied science atau ilmu sains terapan ya. Jadi meskipun ini sering disebut sebagai engineering atau rekayasa, tetapi pada dasarnya kimia industri, kalau kita bicara kimia industri, kita bicara tentang material-material yang diolah. Nah, itu bicara tentang applied science. Jadi merupakan terapan dari ilmu kimia, fisika, dan juga ilmu matematika. Nah, nanti instrumentasi di dalam mengolahnya itu yang betul-betul sebagai engineering atau rekayasa. Nah, kalau kita bicara manufacturing, itu ada karakteristik-karakteristik yang tetap ya. Misalkan di dalam proses manufacturing itu biasanya kapasitasnya besar. Jadi kapasitas produksi itu besar. Bahan mentah, bahan baku, bahan penolong itu dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian terkontrol T, P, dan aliran. T itu temperatur, ya, suhu ya, temperatur. Kemudian P itu adalah pressure atau tekanan. Kemudian aliran, jadi aliran itu adalah bergeraknya ya, mengalirnya proses itu terkontrol. Jadi di dalam masing-masing unit itu temperatur atau suhunya terkontrol sesuai dengan rekayasa, pressure atau tekanan juga terkontrol. Kemudian juga aliran di dalam satu unit ke dalam unit lain juga terkontrol. Kemudian continue berkaitan dengan jadi neraca massa dan neraca energinya itu continue, berlanjut atau berlangsung secara terus-menerus. Di sini ada perhitungan-perhitungan kimia ya, ada perhitungan-perhitungan stoikiometri dan juga komposisi bahan untuk bisa memperkirakan neraca massa dan juga neraca energi. Jadi neraca massa dan neraca energi sangat penting diperhitungkan di dalam suatu unit manufaktur. Kemudian kegiatan-kegiatan manufaktur ini berlangsung dalam satuan-satuan operasi secara fisik dan juga satuan proses secara kimiawi. Jadi satuan operasi fisik itu berkaitan dengan misalkan kalau ada pemompaan pompa, ada pengukuran, ada penyimpanan, mengaduk atau memindahkan. Jadi ini berkaitan dengan pengubahan fisik. Jadi dengan pompa kan kemudian bisa dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Atau misal dengan adanya pompa, kemudian ada perubahan-perubahan tekanan atau perubahan-perubahan volume. Ketika ada pengadukan, misalkan itu ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi. Atau misalkan kegiatan seperti misalkan evaporasi menguapkan ya, melarutkan, meleburkan dan sebagainya, mengkristalkan, mengendapkan untuk sedimentasi. Itu merupakan pengubahan-pengubahan fisik yang terjadi dalam suatu proses manufaktur. Jadi menguapkan suatu material, melarutkan suatu bahan ke dalam bahan lain, meleburkan suatu bahan, atau mengkristalkan suatu bahan, atau bahkan mengendapkan suatu bahan secara kimiawi. Atau kemudian mengubah ukuran, jadi misalkan membuat material yang besar diperkecil ya dengan dipecah, atau misalkan dilakukan penggumpalan atau koagulasi, jadi mengubah ukuran. Atau misalkan kegiatan-kegiatan seperti pemisahan ya, jadi ada destilasi, ekstraksi, absorpsi, pertukaran ion, elektroforesa, difusi, sentrifugasi, dan semacamnya. Nah, itu pengubahan-pengubahan secara fisik. Kemudian pengubahan-pengubahan secara kimiawi, di sini ada kegiatan seperti pembakaran, ada kegiatan reaksi-reaksi kimiawi atau biokimiawi. Jadi pengubahan di dalam manufacturing itu ada dua proses, yaitu secara fisik, yang kedua secara kimiawi. Nah, tentunya di dalam proses industri itu ada raw material atau bahan baku. Yang dimana bahan baku ini adalah bahan baku kimiawi ya, yang tentunya bahan baku ini
berasal dari alam. Terus kemudian di dalam sebuah proses di situ ada proses ya, ada aliran energi, ada aliran massa, ada pengontrolan temperatur, tekanan, dan kontrol aliran, ada kapasitas-kapasitas tertentu. Nah, dilakukan proses secara fisik, secara kimiawi, bahkan secara biologis untuk kemudian menghasilkan suatu produk. Produk itu bisa produk yang berupa produk hulu. Kalau produk hulu ini produk yang bisa dikatakan produk bisa setengah jadi atau berupa bahan jadi, tapi yang digunakan untuk industri lain yang tidak langsung dikonsumsi manusia, atau produk yang hilir. Jadi kalau produk yang hilir ini itu merupakan produk yang langsung dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh manusia. Nah, itu yang disebut sebagai yield. Jadi yield itu merupakan hasil. Nah, di sini ya, di dalam proses industri kimia ini itu ada perubahan-perubahan ya, perubahan komposisi, perubahan struktur, perubahan energi, perubahan volume, bahkan perubahan ukuran dan semacamnya. Nah, di dalam proses industri itu kemudian ada yang disebut sebagai buangan. Buangan ini yang kemudian kita kenal dengan nama limbah atau waste. Limbahnya bisa berupa limbah cair atau waste water, atau bisa berupa limbah padat atau solid waste. Itu merupakan produk sampingan dari proses industri kimia selain menghasilkan barang atau produk. Nah, jadi di dalam teknik proses dan manajemen proses kita mempelajari mengenai ini semua, tentang analisa sebuah proses, jadi neraca massa, neraca energi di setiap prosesnya seperti apa, kemudian reaksi-reaksi yang terjadi di dalam instrumentasi itu seperti apa secara kinetik, secara statik, kemudian jika ada pergerakan-pergerakan fluida, misalkan kalau ada kegiatan pengolahan air misalkan, atau pengolahan limbah cair misalkan, itu ada aliran fluida, atau kalau pada kegiatan mengolah misalkan minyak bumi itu ada aliran fluida. Di situ ada pompa yang bekerja, ada pengukuran di tiap unitnya, ada sifat-sifat fisik fluida yang di dalam fluida itu dan semacamnya. Kemudian juga ada perpindahan panas perpan, ada perpindahan massa, ada kemudian pengontrolan proses ini yang kita nanti akan pelajari lebih lanjut ya, kontrol proses atau pengendalian proses. Kemudian juga keekonomian, tingkat keekonomian. Kemudian resiko dan keselamatan kerja. Jadi proses ini berkaitan dengan K3, berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Sehingga nanti salah satu hal yang harus dikuasai oleh Anda yang ada di bidang teknik K3 itu di bagian ini, kontrol proses, keekonomian, resiko dan keselamatan kerja, dan juga yang terakhir adalah penanganan limbah. Itu yang kemudian bagian-bagian yang dipelajari oleh bidang-bidang teknik industri, teknik K3, keselamatan, dan semacamnya. Kalau bagian-bagian ini itu bagian-bagian orang teknik kimia, teknik mesin, teknik fisika. Oke, itu rekan-rekan ya pengantar kita untuk mengetahui dan memahami tentang manajemen dan teknik proses. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, kita akan memperdalam lebih lanjut mengenai proses, teknik proses, manajemen proses, pengendalian proses, dan keselamatan kerja di proses. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.